Selamat pagi. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Diah Krisnandari selaku mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Jakarta sekaligus guru di SMP 209 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya menampilkan hasil praktek video pembelajaran pada kelas 7 pada materi dampak dan langkah pencegahan kelangkaan sumber daya untuk memenuhi salah satu tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Atta, coba pimpin berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Oke, sekarang sebelum mulai pelajaran Ibu mau tanya dulu nih absen. Atta, absennya gimana hari ini? Itu Irma sakit dulu hari ini. Irma sakit. Oke, Irma sakit nanti dicatat ya. Irma sakit. Udah coba diperiksa itunya sampah di kolong ada apa enggak? Ada. Lihat dulu di tempatnya. Oh, ada. Oke, bersih. Terima kasih ya untuk yang piket. Terus untuk pakaian, dilihat dulu dicek. Diri dicek dasinya. Rapi enggak? Bajunya jangan ada yang keluar ya. Bajunya jangan ada yang keluar. Oke, boleh duduk kalau udah. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini tentang kelangkaan kebutuhan tadi. Oke, kita lihat di sini kita tentang dampak dan langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. Oke, kita lanjut tujuannya apa? Tujuan pembelajaran di sini, tujuan pembelajarannya ada 4. Nah, di capaian pembelajarannya ini sesuai dengan dinas. Terus di sini yang dibacakan tujuan pembelajaran ya. 1. Peserta didik menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, peserta didik menganalisis dampak kelangkaan. Yang ketiga, peserta didik menganalisis langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. Yang keempat, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelangkaan sumber daya. Dan di sini juga kita belajar mengenai, karena kita kurikulum merdeka, maka kita belajar mengenai nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak. Tadi sebelum kita belajar kita udah berdoa. Ya enggak, itu termasuk beriman, bertakwa, dan berakhlak. Bernalar kritis, nanti akan dibagi diskusi yang akan menjawab LKPD. Kamu harus bisa berpikir dengan bernalar kritis. Dan gotong royong, kerjasama antar kelompok. Di dalam anggota kelompok gimana kerjasamanya? Harus kompak. Ya, di gotong royong. Kreatif, kamu harus kreatif mencari sumber pembelajaran, baik dari internet maupun dari buku. Oke, jadi kita harus semangat sesuai dengan tujuan pembelajaran.
teknologi. Nah, yang kedua modelnya problem based learning. Nah, di sini bagaimana kita memecahkan masalah yang nanti akan diberikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Nah, terus metode. Di sini Bu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi. Nanti kita ada diskusi dan presentasi. Selanjutnya, nah, di sini penilaian asesmen. Ada tes formatif, ada tes sumatif. Ya, tes formatifnya ada observasi sikap. Ibu akan lihat sikap kamu dalam pembelajaran hari ini. Sopan apa tidak, ribut apa tidak, bercanda apa tidak. Itu dinilai. Yang kedua, penilaian kinerja kelompok. Di sini kamu harus gimana kerjasama dalam kelompok, kompak, gotong royongnya bagaimana. Terus penilaian presentasi kelompok. Di sini kamu bagaimana argumen kamu dalam menjawab pertanyaan, dalam menyajikan presentasi, ya. Terus di sini tes sumatif. Tes sumatif ini Ibu pakai sebagai soal evaluasi yang biasanya kalian kerjakan nanti setelah pembelajaran, ya. Terus lanjut. Nah, di sini nilai profil Pancasila tadi dijelaskan. Nilai profil Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Tadi kita ambil 4, ya enggak? Oke, lanjut ya. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya di sini berupa gambar nih. Ada gambar nanti ya, ada gambar nanti Ibu akan jelaskan. Nah, di sini ini langkah-langkah pembelajaran tadi udah Ibu jelaskan. Nah, gambarnya sebentar. Nah, ini gambarnya. Di sini ada gambar nih. Nah, ini kelangkaan apa? Kamu perhatikan. BBM. Apa, Tak? BBM, Bu. BBM. Ini kelangkaan BBM. Nah, di sini ada pertanyaannya. Kelangkaan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Kata Atta, BBM. Apakah dampak dari kelangkaan barang tersebut bagi masyarakat menurut kalian kalau BBM-nya langka? Ada yang bisa jawab? Dampaknya apa? Arsad? Susahnya masyarakat untuk bepergian. Susahnya masyarakat untuk bepergian karena nggak ada bensin, motornya nggak jalan, mobilnya nggak jalan. Kalau buat perusahaan apa? Solar. Buat apa? Buat mesin, ya nggak? Jadi produksinya jalan nggak? Tidak akan jalan. Terus ini, bagaimana langkah mencegah kelangkaan tersebut? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Apa? Menggunakan barang pengganti, ya enggak? Barang pengganti daripada BBM. Misalnya pakai tenaga listrik katanya. Oke? Nah, nanti Ibu akan lebih jelaskan lagi bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Oke? Lanjut. Oke, nanti kita akan mendengarkan video, menonton video. Oke, Ibu akan siarkan video mengenai kelangkaan supaya kalian saksikan dan diamati, ya. Organisasi Kuliah Gedung di Jakarta menyerahkan data. Sementara di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terjadi antrian panjang. Harga untuk mengambil BBM ini juga lama. Pengendara sepeda motor di ibu kota menggelar razia stok pertalite di sejumlah SPBU. Bahkan ada SPBU yang tidak lagi memiliki stok pertalite. Seperti yang terjadi di salah satu SPBU di kawasan Bundaran Sawit Jakarta Timur. Akhirnya, sejumlah pengendara roda 2 ini terpaksa menggunakan bahan bakar Pertamax hingga Pertamax Turbo, meski harus merogoh kocek yang lebih mahal. Mereka berharap agar pemerintah dapat menstabilkan stok pertalite guna menghindari antrian serta kelangkaan. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, akibat kurangnya pasokan BBM, terjadi antrian
utamanya untuk menjaga SPBU serta membatasi antrean warga yang akan membeli BBM. Antrian warga ini berlangsung hingga berjam-jam akibat Pertamina mengurangi pasokan BBM di SPBU. Rencananya pemerintah Musi Banyuasin akan melayangkan surat ke Pertamina atas berkurangnya distribusi BBM. Selain itu, kelangkaan BBM di kawasan SPBU di Musi Banyuasin diperparah dengan kondisi jalan yang rusak sehingga menghambat proses distribusi BBM. Dari Jakarta dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Haikal Pandea, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, sejumlah SPBU di Jakarta. Oke, ini tadi kelangkaan di Banyuasin, Sumatera, ya nggak? Itu salah satu daerah kota yang mengalami kelangkaan BBM, Pertalite dan Pertamax, ya nggak? Nah, sampai mengular, sampai macet. Nah, itu akan terjadi jika barang sumber daya tersebut menjadi habis. Karena apa? Yang namanya bahan bakar atau barang tambang adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Jadi harus dicari solusi penggantinya, seperti pada waktu itu minyak tanah diganti oleh gas, ya nggak? Nah, jadi dari video tadi ini salah satu cara penanggulangan mengenai mengatasi kelangkaan sumber daya. Ya. Beralih ke informasi selanjutnya, kelangkaan BBM membuat warga Yogyakarta ciptakan generator tanpa BBM. Meski sumber energinya hanya berasal dari baterai, namun bisa menghasilkan daya listrik 1.300 watt. Kelangkaan BBM yang terjadi Agustus lalu justru berbuah manis bagi Winiawan Mardi Raharjo, warga Bumijo, Yogyakarta. Wiwin berhasil mengembangkan generator tanpa bahan bakar minyak. Sumber energinya berasal dari 6 baterai yang masing-masing bertegangan 12 volt. Generator ini mampu menghasilkan daya hingga 1.300 watt. Cara kerjanya pun sederhana. Daya dari 6 baterai akan menghidupkan motor penggerak yang kemudian disambungkan dengan generator penghasil listrik. Tak perlu khawatir, listrik dalam baterai akan habis karena secara otomatis generator akan mengisi ulang baterai tersebut. Kini Wiwin tak memerlukan listrik dari PLN untuk bengkelnya. Ya, karena BBM sudah mau naik, terus yang kedua kan BBM kemarin juga sempat langka walaupun sesaat. Terus yang kedua biar hemat energi, karena selama ini kan kalau saya kerja ini ngebor atau ngelas ini kan masih pakai PLN. Jadi biar menghemat, saya nyoba bikin generator tanpa BBM. Jadi nanti sudah kalau bisa tanpa PLN lagi pas untuk kerja. Kini generator ciptaan Wiwin masih terus disempurnakan. Ia berharap alat ini bisa dijadikan alternatif untuk pemenuhan listrik rumah tangga dan industri kecil. Selamat Listioro melaporkan untuk NET. Nah, ini salah satu cara mengatasi kelangkaan bensin. Dia memakai baterai. Jadi otomatis dengan adanya baterai, dia nggak bayar listrik, dia nggak juga bayar solar buat menghidupkan generator. Dia membeli solar, beli bensin. Generator pakai apa dulu? Pakai bensin atau pakai solar? Baru dia pakai bensin, betul nggak? Oke, kita lanjut. Kita mengenai kelangkaan dan ada kelangkaan. Kelangkaan di sini ada 4 kelangkaan. Yang pertama kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan tenaga kerja, kelangkaan modal, kelangkaan kewirausahaan. Kalau kelangkaan sumber daya alam, di sini sudah kamu cek tadi ada sumber daya alam yang bisa diperbarui, ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Contohnya yang bisa diperbarui apa? Air, terus matahari bisa diperbarui, air bisa diperbarui. Enggak, yang bisa diperbarui yang bisa di misalnya contohnya tanaman, hutan, kalau ditebang kan kita menanam lagi kan, reboisasi kan, nah itu bisa diperbarui. Tapi kalau yang tidak bisa diperbarui kayak tambang, ya nggak, seperti minyak bumi, bensin, ya nggak. Nah, terus di sini yang kedua kelangkaan tenaga kerja. Kelangkaan tenaga kerja ini gimana? Kenapa bisa jadi langka? Karena banyak sekarang sumber daya manusia yang susah didapat sesuai dengan keahliannya. Mereka kerjanya biasanya nggak
di bank. Susah kan? Terus orang apa namanya insinyur kerjanya di bank. Lebih susah lagi ya nggak? Karena di sinilah mengalami kelamaan tenaga kerja karena tidak sesuai dengan jurusan. Nah, juga kamu juga harus sekolah tinggi ya anak. Jadi raihlah pendidikan setinggi langit. Jangan mikirin yang macam-macam dulu saat sekolah. Ya nggak? Kalau mikirin yang macam-macam selain sekolah, maka cita-cita kamu tidak tercapai, masa depan kamu tidak tercapai, dan terjadi kelamaan tenaga kerja yang berpendidikan. Nah, di sini kelamaan modal. Modal nggak hanya uang, tetapi modal bisa gedung, bisa mesin, ya nggak? Nah, kalau misalnya mesinnya biaya produksinya mahal, otomatis barang spare partnya mahal, otomatis juga mengalami biaya produksi yang meningkat, ya nggak? Biaya produksi yang meningkat, otomatis produksinya juga turun. Karena untuk membayar pegawai nggak ada, akhirnya terjadilah PHK. PHK apa? PHK sekarang apa? Susah hubungan kerja, bagus Ata. Terus di sini kelangkaan kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan ini harus punya keahlian kalau kamu jadi wirausaha. Kalau misalnya kamu mau jadi pedagang, misalnya, kamu harus punya keahlian. Kalau misalnya kamu ke tujuan mana, dari mana dulu? Dagang barang, apa dagang kuliner? Kamu harus punya keahlian. Apa ukiran? Kan harus punya keahlian, ya nggak? Paham? Kita lanjut. Dan mengenai faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama, faktor penyebab kelangkaan itu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Kenapa pertumbuhan penduduk? Kalau penduduknya meningkat, otomatis kebutuhannya meningkat nggak? Ya. Otomatis kebutuhannya meningkat. Jadi, tapi sumber daya alamnya semakin banyak apa tetap? Tetap, ya nggak? Minyak yang tersedia tetap, bensin yang tersedia tetap, tapi manusianya banyak. Apalagi kalau satu keluarga semua pada punya motor, punya mobil. Coba, butuh berapa motor yang harus diisi bensin? Butuh berapa mobil yang harus diisi bensin? Paham? Nah, terus yang ini, alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam yang jumlahnya terbatas. Tadi sudah dijelaskan kan? Jumlahnya sangat terbatas. Sumber dayanya, kebutuhannya semakin banyak. Terus kerusakan ekosistem alam. Karena apa? Karena ulah manusia yang serakah, yang tidak mengadakan pelestarian lingkungan. Contohnya apa? Contohnya penebangan hutan, ya nggak? Kebakaran hutan. Nah, itu kan harus diregulasi dulu lagi, ya nggak? Ini enggak. Akhirnya terjadi kebakaran di mana-mana, nggak diregulasi. Terus contohnya lagi banjir, ya nggak? Yang akibatnya ulah manusia buang sampah sembarangan, bisa. Terus ini dikatakan sumber daya manusia. Nah, ini dari kamu. Kamu harus ahli dalam SDM-nya, dalam sumber daya manusianya. Kamu harus bisa menjalankan mesin-mesin pabrik, apalagi sekarang zamannya digital, semua serba komputer. Kamu harus bisa ahli komputer dan juga bisa berbahasa asing. Karena apa? Karena spare part kita sama mesin kita masih impor. Bahasanya bahasa asing, bahasa Inggris minimal. Nah, kalau operatornya bahasa Inggris yang nggak ngerti, gimana menjalaninya? Ya nggak? Nah, komputer juga harus bisa ahli bahasa asing. Oke, potensi sumber daya alam yang beragam. Nah, sini potensi sumber daya alam yang beragam kenapa? Karena setiap daerah, kemarin kita udah belajar mengenai letak geografis, ya nggak? Setiap daerah berbeda-beda sumber daya alamnya. Ada dataran rendah, dataran tinggi. Ada laut, ada pegunungan. Ada pertambangan, ada juga hasil laut, ya nggak? Ada juga hasil pertanian, ya nggak? Kan beda-beda setiap daerah. Jadi terjadilah perdagangan. Oke, sekarang perkembangan iptek yang tidak merata. Kenapa iptek tidak merata? Karena semua daerah pembangunannya juga belum merata. Sinyal di gunung suka kadang-kadang, suka kadang agak. Kamu mending hidup di kota, ya nggak? Sinyalnya bagus, BTS-nya banyak, jadi ipteknya merata. Tapi kalau yang di daerah pelosok, daerah pegunungan, untuk pengembangan iptek gimana? Orang sinyal internetnya nggak ada. Oke, lanjut. Nah, dampak ekonomi atas kelangkaan sumber daya. Yang pertama, produksi menurun. Kenapa produksi menurun lagi? Karena saya bisa jawab. Kenapa produksi menurun? Ata, coba jawab. Karena kekurangan bahan. Karena kekurangan bahan baku. Bahan bakunya mahal, ya nggak? Terus bensinnya juga langka, ya nggak? Jadi otomatis biayanya jadi naik. Jadi produksi turun. Terus harga barang meningkat.
biayanya jadi naik, ya nggak? Jadi konsumen otomatis jarang beli dong kalau barang naik, ya nggak? Pasti mereka mencari barang pengganti, ya nggak? Nah terus yang ini pendapatan masyarakat menurun, yang mengurangi jumlah produksinya, jumlah tenaga kerja. Karena apa pendapatan menurun? Karena biaya produksi tadi yang naik, ya nggak? Otomatis penjualan sekarang turun, udah gajinya kita turunin dulu ya buat tahun ini karena penjualannya nggak mencapai target misalnya. Jadi nggak dapat THR atau nggak gajinya diturunin berapa persen. Karena apa? Karena penjualannya menurun. Oke, lanjut. Langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. Yang pertama, kita harus mengelola sumber daya yang alam yang berkelanjutan. Contohnya seperti tanaman tadi, ya nggak? Nih. Oke, langkah-langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. Ayo, bantu ibu bacakan. Asad, nomor 1. Mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Contohnya apa, Kak? Asad. Contohnya reboisasi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, siapa yang mau baca? Ini Alvin ada nggak, Alvin? Keluar. Kamu si Berlian. Berlian, kamu sebelahnya. Yang kedua, kita. Contohnya, ini ya. Nah, ini meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Jadi, yang tidak terbarukan tadi kan apa? Barang tambang kan? Nah, kita minimal pakainya jangan boros. Ya nggak? Pakai bensinnya jangan boros-boros. Jangan jalan-jalan kemana-mana nggak karuan, nggak ada tujuan. Nah, terus yang ketiga, siapa yang mau baca? Kamu. Menggunakan teknologi tepat guna. Nah, menggunakan teknologi tepat guna. Seperti ini contohnya. Contohnya apa ini? Tumbuhan biasanya kan ditanamnya di tanah. Tapi ini pakai air. Pakai hidroponik. Nah, jadi tumbuhannya di sini semakin bagus. Nggak mengandung bahan-bahan kimia, disinfektan. Ya nggak? Nah, itu. Nah, terus yang berikutnya, sebelahnya. Mencari alternatif sumber daya pengganti. Nah, mencari alternatif sumber daya pengganti. Contohnya kemarin minyak ganti gas. Nah, ini bensin contohnya mau diganti dengan listrik. Ya nggak? Motor listrik, mobil listrik, sekarang ada sepeda listrik. Ya nggak? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mengadakan diskusi. Nanti akan dibagikan LKPD sesuai dengan kelompok. Nah, diskusinya itu ada 2 soal. 2 soal buat kelompok 1, 2, 3, soalnya sama. Yang satu lagi 4, 5, 6 soalnya sama, tapi nanti kita bandingkan. Pasti jawabannya beda-beda. Karena kalian mencari alternatif solusi juga beda-beda. Sekarang kelompok 1 mana ya? Saya Kan udah ibu bagi menurut kelompok karakteristik siswa kan, audio. Terus yang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Kamu kelompok 6 apa kelompok 2, nak? 2. 2. Gimana sih 2? Saya akan bagikan LKPD untuk diskusi. Di sini ada 2 soal. Ada 2 soal tapi pasti jawabannya beda-beda. Setiap kelompok ada 3 kelompok pertanyaannya sama, 3 kelompok lagi pertanyaannya sama lagi, 1, 2, 3 sama, 4, 5. Di sana ada pertanyaan? Yang sulit ya? Oke. Kelangkaan BBM. Tadi udah diterangin ya, udah ngerti kan? Nih, udah bisa? Udah paham? Mengenai kelangkaan apa? minyak dan gas. Oh, minyak dan gas. Dulu kan udah pernah kan barang gantinya dari minyak sampai jadi gas.
Bisa ada lagi nih yang bisa dibantu kelompok 6? Tentang apa, kelangkaan apa? Oke. Sama minyak goreng ya? Sip. Tadi apa? Kelangkaan air dan minyak dan gas. Apa aja yang ditanya? Yang nomor 1. Nah, udah tadi kan minyak dan gas. Yang kedua, nah dampak ekonominya bagaimana kalau apa minyak dan gas tadi langka? Ekonomi Indonesia bagaimana kalau tanpa minyak atau tanpa gas? Ya, ini nomor 1. Yang ketiga, nah langkah pencegahannya bagaimana biar nggak langka? Ya, oke. Asap. Semua. Itu antara apa? BBM dan air. Dan kedua pertanyaannya apa tuh? Bagaimana dampak ekonomi dari kelangkaan tersebut? Nah kalau BBM itu nggak ada, air nggak ada, kehidupan manusia bagaimana? Menjadi lebih sulit. Nah, sulitnya kenapa? Apa? Keadaannya apa diceritakan di situ? Maka keadaan manusia Indonesia jadi seperti apa kalau tanpa air dan kalau tidak ada air dapat jadi kekeringan. Akan jadi kekeringan. Terus yang terakhirnya apa pertanyaannya? Menuliskan langkah pencegahan atau cara mengatasi kelangkaan yang ada pada masyarakat. Langkah pencegahannya bagaimana biar airnya nggak langka? Kan ini musim kemarau nih. Biar gimana caranya biar air nggak langka mengatasinya? Pasti kan untuk mengatasi nanti air nggak ada itu seperti apa? Ya nggak? Ada pertanyaan? Kelangkaan minyak goreng. Jadi harus diganti barang penggantinya apa? Untuk mengganti minyak goreng. Terus kelangkaan apa lagi tadi? Nah, gas LPG. Barang penggantinya apa? Bisa pakai apa tadi selain pakai gas? Orang masak bisa pakai apa? List? Oke ya. Terus pencegahan. Gambar B, kelangkaan air bersih. Bagaimana dampak ekonomi dari kelangkaan tersebut? Gambar A, kelangkaan BBM akan membuat produksi dan ekonomi berkembang karena disediakannya bahan bakar minyak untuk pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan usahanya, dan transaksi jual beli akan terganggu. Jadi sekarang dalam pencegahan dalam mengatasi kelangkaan yang ada di bidang angkatan terus permasalahan dengan jumlah tidak Mereka menggunakan dengan sebelumnya menggunakan dengan langkah kooperatif Oke, jadi di sini kelangkaan BBM dan air bersih. Jadi tadi cara pencegahannya untuk apa sih? Kalau BBM gimana sih? Cara pencegahannya? menggunakan dengan Jadi menggunakan dengan meminimalisir, meminimalkan, jangan boros.
mengatasi banjir, ya nggak? Tidak membuang sampah. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Harus ada. Ada pertanyaan? Ayo Asad. Jika stok air sudah terlalu tipis, bagaimana cara mengatasinya? Kalau stok air terlalu tipis, bagaimana mengatasinya? Caranya jika stok airnya tipis, kita harus menghemat air tersebut agar tidak habis. Jadi menghemat air. Nanti kelompoknya Asad coba apa caranya, gimana stok air kalau menipis? Cara penanggulangannya. Kita balikin lagi nanti ke kelompok Asad. Oke? Tepuk tangan buat kelompok dua. Oke, untuk menjawab langsung pertanyaan tadi kelompok Asad yang maju. Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulanya kami kelompok 3 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sulaiman Hafizah. Saya mau mengakhiri. Saya akan membacakan satu lembaga dari hasil diskusi kami. Tuliskan kelangkaan apa yang sudah mencapai 3 detiknya. Apa kelangkaan apa? Kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak. Dari yang B adalah Tuliskan mata pencerahan atau cara mengatasi kelangkaan yang ada pada pesanan tersebut minimal 3. Nomor A. Mencari alternatif lain mengurangi kendaraan yang tidak memaksa. Oke, katanya di sini untuk mengatasi BBM, mereka meminimalisir pemakaian BBM, ya nggak? Dengan pemakaian BBM tadi kan. Nah, terus untuk ini air, untuk melestarikan air biar tidak rusak atau keruh, maka jangan membuang sampah sembarangan, ya nggak? Terus apa lagi tadi? Jangan buang sampah sembarangan, menghemat air. Nah, tadi pertanyaan lagi Asad, kalau stoknya lagi dikit dia pesa. Oh, bagus. Kata Asad dia mau buat penampungan bak atau penampungan. Kalau hujan tuh ditampung, jadi kayak tak ada air, ya nggak? Cari air tanah. Kalau air tanahnya kering, tadi pakai tak ada air, ya nggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo kelompok lain, mau ada pertanyaan ke kelompok Asad? Hah? Ada yang mau nanya? Benar, udah paham? Oke, aplaus buat kelompok Asad. Tadi yang kompak kayaknya kelompok ini kelompok berapa nih? Kelompok 4. Kelihatan kompak dalam mengerjakan dan kompak dalam menjawab berargumen, penyajian informasinya juga lumayan bagus. Kelompok 4, aplaus buat kelompok 4. Nah, sekarang dari ini ayo kita simpulkan bareng-bareng. Menurut kamu faktor-faktor kelangkaan ini kan karena sumber daya, kita buat kesimpulan bahwa sumber daya alam yang tersedia di alam itu sangat terbatas. Tapi kebutuhan manusia yang jumlah penduduknya banyak, maka kebutuhannya juga meningkat. Itu dari penduduk. Nah, terus di sini ada alat pemuas kebutuhan yang berasal dari alam ada 2. Ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui apa? Yang bisa diperbarui itu contohnya seperti tanaman, air. Tapi tidak bisa diperbarui. Sinar matahari. Oke. Terus ada
penebangan hutan, pembakaran hutan. Nah, itu bisa dilakukan dengan reforestasi. Kita kapan sumber daya? Apa nih? Apa sumber daya alam? Apa? Ada yang bisa jawab? Sumber daya alam itu siapa? Sumber daya alam siapa? Kita lihat. Sumber daya alam. Sumber daya alam, sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Kita tenaga kerja. Nah, jadi di sini tenaga kerjaan harus meningkat, ya kan? Apanya? Tingkat pendidikannya biar bisa apa? Mengolah sumber daya alam yang ada. Dengan apa? Dengan efisien, dengan tepat, ya kan? Biar tidak terjadi pemborosan. Caranya bagaimana? Nah, itu harus ada penangkapan dari sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam yang beragam. Kan udah ada kan tadi yang diperbarui dan tidak diperbarui. Ada pertanian, ada ikan, laut, ya nggak? Ada tajam, ada perkebunan, ya nggak? Nah, sini perkembangan fintech yang tidak merata. Perkembangan fintech yang tidak merata, contohnya gimana? Di pelosok tidak ada internet, kemajuannya kurang daripada di kota, ya nggak? Orang di kota rata-rata pegang HP, orang di pelosok belum tentu pegang HP karena memang juga sinyalnya susah, harganya juga belum terjangkau. Oke, itu kesimpulannya. Nah, di sini untuk evaluasi, soal evaluasinya udah dibagikan di grup. Nah, ini soal evaluasinya ya nggak? Ada 4 soal. Kalian kerjakan di kertas lembar, tulis nama dan kelas. Dikumpulkannya hari Jumat besok pagi, paling lambat ya. Taruh di meja guru, di meja ibu. Paham? Oke, kalau yang yang sudah selesai hari ini juga boleh nanti pas jam istirahat, ya kan? Oke, di koordinasi sama Atta, ya. Oke, jadi di sini untuk motivasi kita dalam sumber daya alam, maka kita harus menggunakan sumber daya alam jangan serakah, pertama. Yang kedua, jangan kita memakainya dengan umbar-umbaran, jadi jangan memakainya dengan banyak boros. Jadi punya motor ya keluarga punya motor memang 7 orang lah, ya nggak? Juga kita juga wajib melestarikan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Oke, cukup sekian. Atta, pimpin doa. Saat ini bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat siang. Sampai jumpa hari Senin. PS persiapan untuk asar. Karena bab kita sudah habis, terakhir bab ini kan. Oke, terima kasih ucapkan untuk pelajaran hari ini dan